main poinnya data analis. Jadi data analis itu tuh apa sih? Mereka tuh ngapain dan workflow-nya itu seperti apa? Nah, untuk aku sendiri mungkin di sini aku akan menjelaskan atau ya menjelaskan versi aku yang lebih easy to digest sama teman-teman yang mungkin masih awam dengan data analis. Jadi kurang lebih sebagai data analis, yang aku lakukan itu adalah yang pertama, aku harus tahu dulu di saat oke di sini disebutkan aku narik data atau modify raw data gitu kan. Tapi sebelum itu sebenarnya harus kita catat dulu kalau kita tuh harus tahu dulu goals-nya itu apa. Mungkin Mas Fauzan dulu juga sering mention ke aku di saat kita kerja bareng di Pizza Hut kayak jangan langsung tarik data di request apa langsung tarik data enggak, tapi harus tahu dulu end goals-nya itu apa, brief-nya itu seperti apa dipahami dulu. Setelah kita memahami oh brief-nya ini dan request data misalkan dari manajemen atau dari tim lain gitu kan terkait misalkan tolong tarikin data A gitu. Oke, kita tarikin itu, tapi as a data analyst kita nggak cuma as is narik data itu, tapi terkadang kita juga harus proaktif, kayaknya data B itu juga terkait nih sama data A. Jadi mungkin kita bisa tambahin. Jadi kita juga memberikan suggestion. Pertama kita tahu briefnya itu apa, terus kita tarik datanya dari raw data yang mungkin itu masih berantakan, mungkin kita juga perlu cek dulu data type-nya apakah sudah sesuai semua, terus apa kita butuhin kolom-kolom tambahan lagi, untuk bisa menjadi tambahan insight untuk kita itu juga kita ada di part di awal-awal nih kayak gitu. Nah, part-part kita cek data type, terus nge-cleanse data dan lain sebagainya, itu masuk ada di stage yang ketiga yaitu kita transform si abstrak data yang mungkin cuma bentuknya table yang masih berantakan yang kita juga nggak tahu nih gimana sih kan biasanya cuma table ke bawah kolom ke bawah. Terus kita nggak tahu highlight-nya, mana yang tertinggi, mana yang rendah, mana average-nya, atau gimana sih behavior-nya dan lain sebagainya. Apa yang mau kita highlight itu belum tahu tuh di situ. Lalu kita masuk ke poin keempat, yaitu kolom-kolom itu atau misalkan si data-data itu yang masih berantakan itu gitu kita rapikan dalam bentuk apa? Misalkan kalau teman-teman familiarnya masih menggunakan Excel, mungkin bisa kita bikin pivot table atau kita as simple as sort dari yang paling tertinggi dan terendah itu udah insight. Misalkan ada sales monthly sales dari Pizza Hut misalkan bulan Januari sampai Desember. Ya udah datanya misalkan kolom pertama month dan year, kolom kedua itu salesnya. Ya udah kalau misalkan kayak begitu aja kita nggak dapet insight, tapi itu akan menjadi insight cuman sekedar kita sort atau kita urutin dari paling tinggi ke paling rendah itu udah menjadi insight. Kita udah tahu di situ artinya sales paling tinggi itu di bulan mana. Itu udah insight. Lalu misalkan yang kedua data analis itu juga analisis lebih lanjut atau deep analysis yang lebih dilakukan lagi itu pertanyaan selanjutnya adalah kenapa lebih tinggi di bulan Januari misalkan. Apa sih yang bikin tinggi? Lalu kontribusi dari produk apa sih yang bikin sales ini lebih tinggi? Atau misalkan payment mana sih yang mendominasi dari semua sales yang ada selama tahun 2022 ini dan lain sebagainya itu dikembalikan lagi dengan brief di awal tadi goals-nya itu apa kayak gitu. Lalu selanjutnya kita udah kasih insight, kita udah highlight kira-kira apa yang perlu kita highlight itu apa aja. Setelah itu kita juga harus kasih recommendation. Gimana sih kalau misalkan di bulan-bulan tertentu itu rendah, kira-kira rekomendasinya itu apa? Apakah misalkan oh karena produk ini tuh turun karena apa? Atau kita ganti dengan produk-produk banding lainnya dan lain sebagainya. Nah itu sesuai dengan kondisi data yang sudah kita analisis. Jadi kurang lebih gambaran flow kita untuk bekerja as a data analyst itu seperti ini kayak gitu. Jadi